Halo semuanya, balik lagi bareng Om Roy di sini. Sekarang kita akan membahas Toyota Foxy, mobil keluarga yang premium, nyaman, captain seat, dan juga joknya sudah dilindungi dengan seat cover berupa kulit dan juga fitur-fitur yang canggih. Udah ada TSS, sensor parkir depan belakang dan kamera 360 dan model terbaru dan grill terbaru. Kita akan bahas tuntas mobil Toyota Foxy ini dari eksterior, interior, dan juga fitur-fitur apa aja dan kenyamanan apa aja yang didapat kalau keluarga kalian punya Toyota Foxy ini. Oke, kita lanjut aja. Skoy! Oke, kita akan mulai dari bagian eksterior terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai dari bagian eksterior, saya mau menjelaskan bahwa mobil ini adalah mobil CBU yang artinya buatan dari bukan di Indonesia perakitannya. Jadi dibuat dari luar Indonesia dan dikirim secara gelondongan langsung ke Indonesia. Jadi untuk pemesanan mobil Toyota Foxy ini biasanya inden. Tapi khusus di bulan ini mobilnya ready plus ada diskonnya loh. Ada potongan harganya. Jadi kalau yang butuh Toyota Foxy udah nyari kemana-mana nggak dapat, di sini ada. Boleh langsung nanti hubungi langsung nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke bagian eksterior. Di bagian depan ini grillnya udah pakai grill terbaru nih. Grillnya dia udah ada di sini, ada sensor parkir, lampunya udah LED semua. Di bagian atas LED, lampu bawah juga LED. Ada garis ke samping seperti mata apa ya? Mata ikan, bukan mata ikan. Matanya sipit ya, matanya sipit. Dan juga garis dari bagian tengah ini sampai ke bagian samping sini nih, nyambung deh. Nah, krumlis-krumlisnya ini juga cantik ya, bikin mobil jadi manis. Untuk kameranya dia ada di bagian sini, kamera depannya. Jadi untuk kamera 360 itu ada 4 kamera biasanya di bagian depan. Nah, ini di bagian depannya. Oke, untuk di bagian yang sampingnya kita lihat di bagian ban dulu ya. Di bagian ban dia udah pakai ring 17. Untuk bannya dia pakai yang 205/55. Ringnya 17 udah cakep sini. Dan ini kita lihat udah cakram ya. Rem depannya udah cakram. Dan belakangnya juga setahu saya dia udah rem cakram juga di bagian belakang. Jadi dia double disc. Dan bannya di sini dia pakai Dunlop. Nah, bannya ini biasanya dia pakai 3 ya, antara Bridgestone, Dunlop atau GT Radial. Nah, itu biasanya random tuh, nggak bisa milih. Dan untuk di bagian Foxy ini juga udah ada anti karatnya ya. Untuk tipe ini dia udah ada anti karatnya di Foxy ini. Jadi velgnya juga pakai 5 kunci. Karena di sini ada lambang Toyotanya ya di bagian tengahnya ya. Seperti biasalah lambang Toyota pasti selalu ada di mobil Toyota. Okay. Dan ini juga di bagian spion dia sudah ada lampu shade dan juga ini ada kamera tambahan ya di sini. Nih, kamera tambahan di bagian samping ini. Nah, ini tuh fungsinya tadi kamera 360 dan juga dia udah retractable dan di sini di bagian pintu juga udah ada chrome list. Nah, manis nih sampai belakang chrome-listnya. Dan juga tapi dia belum ada di sini apa sih namanya tuh? Talang air. Dia belum pakai talang air nih mobilnya. Cuman mobil premium jarang sih, namanya mobil dari Jepang. Biasanya jarang pakai talang air, biasanya yang rakitan Indonesia sih yang pakai talang air ya. Oke, di bagian ini, di bagian samping, dan juga untuk di bagian pintu dia juga udah ada smart entry. Di bagian pintu penumpang depan, pintu penumpang tengah, dia juga udah bagian smart entry dan ini dia sensor, biasanya tinggal masukin tangan gini nih, dia udah ngedetect dan dia akan nyala. Dan dia di sini juga ada blind spot monitoring. Jadi misalnya ada titik buta yang kita nggak bisa lihat, di sini dia udah ada blind spotnya. Jadi jika ada kendaraan di kanan atau di kiri yang mau menyalip, itu udah ada sensornya. Jadi dia akan menyala, lampunya berwarna kuning orange gitulah, udah nyala. Nah, sebelum kita ke bagian belakang, kayaknya belum afdol kalau kita belum coba nih. Cara buka pintu Foxy itu kayak gimana? Pertama, cara buka pintu Foxy itu bisa kita untuk bagian tengah, bagian penumpang ya. Biasanya kita bisa tarik gini aja nih. Tarik gini. Pintunya jadi otomatis. Itu cara yang pertama. Nah, untuk nutupnya gimana tuh? Nutupnya juga bisa dari dalam dan juga bisa dari sini. Tarik gitu. Nah, dia akan nutup. Ini cara yang pertama nih. Nah, kalau mobil premium beda, mobil keluarga yang premium sama yang standar. Kalau yang premium setelah dia nutup belum rapat,
ada dorongan lagi biar lebih rapat lagi. Nah, cara yang kedua yaitu tinggal pencet tombol hitam ini aja nih. Tombol hitam ini dipencet yang lama sekitar 2 detik. Nah, dia akan buka pintunya. Jadi nggak perlu ditarik. Nah, biasanya yang lebih elegan sih ditekan ya karena tombolnya ya. Jadi kalau ditarik itu biasanya kondisi tertentu aja. Tekan lagi kalau untuk menutup. Oke. Dan untuk bagian depan juga sama ya. Kalau bagian depan tinggal sensor gini aja, tempel di tangan di garis 2 ini. Bukan hamil ya, garis 2 ya. Ini garis 2 untuk buka pintu. Nih. Buka lagi. Nah, dia buka. Kacanya spionnya udah bisa nutup sendiri kalau misalnya tombolnya udah kita tekan. Oke, kita mau bahas bagian belakang. Let's go. Bagian belakang Toyota Foxy. Di sini udah ada tulisan FOXY, bacaannya Toyota. Salah bacanya Foxy. Nah, dia udah ada kamera belakang nih, sini nih. Tadi kan kamera samping, kanan kiri udah saya kasih lihat. Nah, sekarang bagian depan juga udah ada tadi kameranya. Ini kamera bagian belakang, kamera 360-nya. Dan di sini dia udah ada lampu sennya masih bolam, tapi lampu ini udah LED semua. Dan di sini udah ada garis nih, di sini. Ini kalau nyala warna merah nih garisnya. Dan juga udah ada kaca defogger dan juga spoiler dan juga lampu rem. Jadi kalau dinyalain atau direm dia udah bagus banget kelihatannya mobilnya tampilannya. Udah ada sensor parkir bagian belakang dan juga untuk buka untuk buka pintu dia bisa buka dari sini, tapi ini manual nih. Kalau ditarik ini ke atas itu bukanya manual. Nah, gimana caranya biar otomatis? Itu kita ada tombol di samping sini nih. Tombol samping sini kita tekan aja 1-2 detik. Udah kan otomatis kebuka. Nah, luas juga ya buat taruh barang nih. Di sini coba deh. Nah, tuh, saya bisa masuk nih. Berat saya kurang lebih 200 pounds ya. Oke. Nah, bisa nih. Cukup luas ya. Jadi kalau misalnya ada yang orang tua mau ikut bisa taruh sini nih. Tentunya kalau ada barang orang tua di belakang sini, bukan taruh sini. Nah, misalnya ada yang mau bawa keluarga, pastinya bawa keluarga sini. Di sini juga dia hitam ya. Untuk bagian atasnya kabinnya dia hitam dan juga bagian sini juga hitam semua. Jadi kelihatan lebih roomy, elegan dan lebih nyaman ya untuk di bagian dalam kabin. Nah, kalau untuk menutup dari mana nih caranya? Kalau untuk nutup tinggal pencet lagi. Jadi di sini ada 2 tombol di kanan, sebelah kanan untuk sebelah kiri. Di sebelah kanan untuk buka, sebelah kiri untuk nutup. Nah, tinggal tekan aja 2 detik lagi. Tutup lagi. Oke, di bagian belakang udah dibahas semua. Sekarang kita bahas bagian interior. Fitur apa aja dan selanjutnya yang akan kita bahas di bagian. Oke, udah lengkap semua ya fitur-fiturnya. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi oleh tilt steering dan teleskopik loh. Nah, cara nariknya di mana, tuasnya ada di mana? Nah, tuasnya ada di sini nih. Tuasnya dari bagian sini, tinggal tarik ke bawah. Nah, ini bisa tarik ke atas. Tarik ke atas, bisa maju mundur ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan si pengendaranya langsung nih. Nah, ini kan kita bisa ke atas, bisa ke bawah, nah, bisa disesuaikan. Nah, kunci lagi deh. Nah, bisa. Oke. Jadi sudah lengkap semua untuk fitur-fiturnya, teleskopik dan tilt steeringnya. Dan juga untuk di bagian transmisinya nih, udah kayak cockpit style ya, udah seperti bawa pesawat. Nah, ini fiturnya. Juga AC-nya sudah digital dan juga MID-nya sudah cukup besar ya, udah sekitar 11 inci deh kayaknya ini. Oke. Dan di sini juga udah ada bagian bagasi tambahan nih. Udah ada bagian tambahan, bagasi tambahan, tempat-tempat buat taruh barang. Dan di sini juga ada nih buat wireless chargingnya nih. Nah, ini dia buat wireless chargingnya. Wireless chargingnya, terus bisa diangkat lagi. Nah, ini bisa buat naruh barang lagi. Bisa diangkat buat taruh barang lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih kalau dinyalain kayak apa sih tampilannya. Oke. Kita tutup dulu kali ya pintunya, biar nggak kedengeran sama orang lain kalau kita ngomongin tetangga. Ihiu. Nah, kalau nyala nih kayak gini nih teman, tulisannya Toyota Foxy.
Foxy doang sih nggak Toyotanya. Nah untuk fiturnya speedometernya dia masih udah yang bagian tengah dia udah digital ya, tapi di sebelah kiri atau kanan dia masih pakai speedometer. Nah di bagian bensin juga sama, di bagian ukuran AC juga sama, tingkat suhu udara di dalam mobil. Nah ini udah ada fitur ini nih, untuk di bagian sini nih dia udah ada fitur TSS namanya. Di bagian fitur TSS nih, fitur TSS ini ya ada banyak fiturnya. Ada fitur ada 5 fitur lah di TSS ini, nanti saya akan jelasin juga satu persatu, atau bisa langsung lihat di katalognya aja deh. Jadi kalau jelasin semuanya banyak banget, pokoknya udah ada 5 fitur keselamatan untuk menjaga dari marka jalan, untuk menjaga kita untuk salah menginjak rem atau menginjak gas. Ada juga kalau misalnya kita lagi parkir mau mundur juga ada sensornya, dan juga di bagian depan misalnya jika kita kendaraan di depan sudah mengerem mendadak, kita juga bisa ada pengereman otomatis, dan juga banyak itu ada 4 ya, dan fitur-fitur lainnya lah. Yang pasti itu TSS itu untuk fitur-fitur keselamatan fungsinya. Oke, ini bisa tampilan, kayaknya bisa tampilan ini nih. Nah ini untuk kamera belakang kali kita coba ya. Oh kamera belakangnya di sini. Oh ini untuk kita buka pintu bagian belakang nih. Di sini juga ada untuk kita buka pintu bagian belakang. Nah, otomatis dia kebuka ya bagian belakangnya. Oke, nah ini kamera belakang nih tuh. Di sini tampilan kamera belakang bisa kelihatan. Tutup lagi. Kamera dia bergerak. Oke. Dan untuk buka pintu nih, yang ini untuk buka pintu kiri, pintu kanan, pintu kiri, pintu kanan. Semuanya udah ada tombolnya di atas sini. Jadi nggak ada tombolnya, bukan di bawah sini ya. Nih tombolnya bukan di bawah sini, tapi tombolnya udah di atas sini. Oke, untuk di bagian sini juga dia udah ada lampu kaca juga. iPhone 14 Pro, sombong amat. Mau saya jual nih guys, duit nggak ada. Ihiu. Oke, untuk di bagian interior, bagian tengah, kita mau bahas ke bagian belakang. Oke, let's go. Oke, kita udah bahas di bagian dalam nih, udah nyampe di bagian dalam nih. Pertama kita mau bahas dulu joknya. Joknya masih belum kulit ya. Dia kulitnya kombinasi ya. Di bagian sini dia kulit, di bagian sini dia masih fabric bahannya. Dan bagian atas sini juga dia di bagian handrestnya aja yang kulit. Di sininya belum, masih fabric. Sama juga di bangku yang sebelahnya, dan dia udah ada tambahan cup holder ya. Nah cup holder ini buat kita taruh minuman, bisa taruh handphone juga di sini, bisa taruh barang-barang yang mungkin agak ringan ya, bisa taruh sini untuk kita bisa nggak perlu pegang terus, taruh tas, taruh pouch, semua bisa di sini sambil ngobrol. Oke, untuk bangkunya kita coba ya. Tapi sayang mobil ini belum elektrik loh seatnya. Toyota, kenapa harus selalu ada kekurangannya? Nah ini masih manual ya. Oke, kita atur untuk maju mundurnya. Nah, wis maju banget ya, bisa sampai Depok nih. Mundurnya sampai Cikarang. Nah ini bisa mundur juga. Ternyata cukup luas juga ya di bagian belakang. Kalau kita menjoin mentok sampai belakang, cukup luas ya. Kita coba lagi. Oke, mobil ini enak banget sih. Enak sih tempat duduknya. Coba kita atur dulu posisi ternyaman saya nih. Tiduran ntar. Oke, coba kalau kita batur lagi. Oke, cukup nyaman sih mobil ini. Udah nyaman sih. Tapi dia belum ada. Oh, di sini udah ada port USB-C untuk ngecas. Tinggal colok aja. Di sini ada 2 ya. Jadi bisa bagian depan sama bagian belakang. Bisa pakai USB-C untuk ngecas langsung. Gak perlu dari bagian depan. Dan juga dia di bagian dalam sini lampunya
lampunya, lampunya udah putih ya, nggak kuning lagi, lampunya udah putih. Kalau kuning kan kayak kontrakan, ini nyaman, lampunya warna putih kayak red doors. Nah di bagian dalam ini juga kelihatan hitam semua nih, jadi kombinasinya bener-bener pakai black ya. Bagian juga ada warna black piano, dan juga ini bagian kabinnya juga ada warna hitam juga. Nah di sini nih dia ada kacanya nih, ini ada tirainya nih setahu saya. Nah ini ada tirainya nih teman-teman. Nah biar nggak kena panas kan, jadi bisa nutupin kita, atau kita bisa nggak kelihatan dari luar tapi kita bisa lihat keluar, dan juga menahan panas nih, biar kita nggak langsung kena panas. Cakep ya, tulisannya dari Jepang nih, emang benar-benar mobil CVO beda ya, kualitasnya, standar kualitinya enak banget, halus banget loh. Oke. Nah, makanya di sini udah ada bintik-bintik, di sini enggak nih kacanya nih. Oke sih mobil ini. Nah, ada tambahan rear seat entertainment ternyata di sini. Rear seat entertainment ini untuk hiburan di bagian tengah ya. Nggak ada sales, jarang yang tahu caranya nyambungin suaranya dari depan ke bagian rear seat entertainment bagian belakang. Nggak banyak yang tahu. Ini gue kasih tahu karena gue udah belajar. Jadi gimana caranya menyambungkan suara nih di bagian depan ke bagian tengah nih rear seat entertainment. Pertama adalah cari dulu frekuensi yang kresek-kresek atau yang kosong. Kalau udah ketemu frekuensi yang kosong di bagian depan, baru deh cari frekuensi yang depan dan bagian tengah itu disamakan frekuensinya, sama-sama kosong. Nah nanti otomatis dia akan nyambung suaranya dengan frekuensi depan sama belakang kosong. Nah nanti sudah masuk Bluetooth, sudah masuk audionya, sudah masuk videonya, dan tinggal setel suara, dia otomatis suaranya akan nyambung nih, akan keluar suaranya dari konektivitas audionya semua dari depan sampai belakang suaranya sama. Nah kalau nggak cari audio yang frekuensi yang kosong, yang kasar-kasar atau kosong, nah itu biasanya nggak bisa tuh. Biasanya suaranya cuma ada di depan. Nah kalau dengan tadi yang saya udah jelasin, itu biasanya suaranya nyambung ke semua audio dan bisa dinikmatin bersama-sama. Nyaman ya mobilnya ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga bantu komen, like, dan subscribe video ini supaya bisa memberikan banyak lagi manfaat bagi teman-teman Om Roy Channel pastinya. Oke, terima kasih. Saya doakan juga teman-teman semoga sehat selalu, diberikan keberkahan dan kesehatan dalam setiap pekerjaan dan usahanya, dan juga bisa beli mobil pastinya sama Om Roy. Oke, sampai sini aja video yang Roy bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. See you. Ciao in the next video.